Matius 24 ayat 45 sampai 51. Saya akan membaca untuk kita semua. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang yang memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertakan gigi. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas perumpamaan tentang hamba baik dan hamba jahat di sini, saya melihat ada berita yang menarik. Berita ini memang cukup lama, tetapi bisa membantu kita untuk kita bisa memahami cerita perumpamaan ini. Ada berita berkata 6 menteri Jokowi di-reshuffle terjerat kasus korupsi, dan yang lain ada memicu kontroversi. Dan ini salah satu menteri yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Edi minta maaf kepada Jokowi dan Prabowo. Saudara, orang-orang yang menjadi menteri di sini adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan. Aku memberikan kepercayaan, kata Jokowi ya, dengan lain kata, kepadamu, pergunakanlah kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kepercayaan, semua kita dipercaya oleh Tuhan. Semua kita dipanggil untuk menjadi menteri-menterinya Tuhan Yesus. Kita dipercaya sebuah tugas untuk kita bisa kerjakan itu, Bapak Ibu Saudara. Namun menariknya, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dalam konteks ini, izinkan saya untuk merubah dengan bahasa saya sendiri. Banyak yang diberi kepercayaan, tetapi sedikit yang berhasil menjalankan tugas. Saudara, kita semua dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk menjadi rekan kerjanya di dalam membangun, melebarkan, mengembangkan kerajaan surga. Kita dipercaya dengan talenta kita masing-masing, dengan karunia kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sedikit yang bisa menggunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Melalui perumpamaan yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, kita belajar ada 2 respon terhadap kepercayaan yang sama. Kita menerima kepercayaan sama. Saya menerima kepercayaan sama, Bapak Ibu Saudara menerima kepercayaan sama, walaupun takaran talentanya berbeda-beda. Tetapi kepercayaannya itu sama, berasal dari Tuhan Yesus. Ada 2 respon yang berbeda. Yang pertama baik,
yang berikutnya jahat. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara respon hamba yang baik. Alkitab mengatakan respon hamba yang baik ini adalah melakukan tugasnya. Pada ayat 46-47, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang menjalankan tugas ini disebut sebagai hamba yang baik. Nah, tentunya timbul pertanyaan, apa tugasku sebagai orang percaya? Apa tugasku sebagai menteri di dalam kerajaan Allah? Apa tugasku ini? Tentunya itu menjadi pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudara. Tugas kita di dalam Alkitab disebutkan itu ada beberapa hal. Salah satu di antaranya adalah kita diberi tugas untuk menguasai dan menaklukkan bumi ini. Kita menjadi duta-duta Allah di bumi ini untuk bekerja, menguasai dan menaklukkan bumi ini. Kita bisa lihat itu dalam kitab Kejadian pasal 1. Namun di tengah-tengah tugas yang harus kita lakukan, Tuhan Yesus menyebut ada hukum yang pertama dan utama untuk kita bisa lakukan itu. Itu yang menjadi tugas utama, tugas pertama dari para menteri Tuhan Yesus Kristus, yaitu kita ini. Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal bunimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, ini adalah tugas yang menjadi bagian terpenting dan utama di dalam kita menguasai dan menaklukkan bumi ini, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dan mungkin di antara kita ada yang bertanya, bagaimana saya mengasihi Allah dan sesama saya? Saudara, mengasihi Allah dan mengasihi sesama ini seperti dua mata uang, ya, dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ini selalu bersama-sama dan tidak mungkin kita berkata aku mengasihi Allah tetapi kita membenci sesama kita, atau kita mengatakan aku mengasihi sesama manusia tetapi kemudian kita membenci Allah. Itu tidak mungkin, karena ini adalah dua sisi yang saling berjalan bersama-sama dan tidak terpisahkan. Dan kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21, di situ kita bisa melihat kasih terhadap sesama itu sebetulnya menjadi tolok ukur kasih kita terhadap Allah, Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih kita terhadap sesama itu adalah tolok ukur kasih kita kepada Allah. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami sakit yang begitu sangat, saya katakan parah, ya. Mengerikan sakit itu Bapak Ibu Saudara. Itu bagi saya secara pribadi.
Dan Tuhan mengajar saya untuk salah satu bagiannya itu tentang kasih. Di dalam proses saya sakit seperti ini. Waktu saya masuk kuliah, waktu saya mau kuliah teologi, dosen yang mewawancarai saya itu bertanya kepada saya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Siapakah Tuhan itu bagi kamu? Kemudian saya menjawab, Tuhan bagi saya itu seorang teman. Dia duduk bersama dengan saya ketika saya ada di kereta. Dia mendampingi saya ketika saya ada di bis. Dia adalah teman saya. Saudara, ada orang lain lagi ketika dia baru pertama kali bertobat, ditanya, siapakah Tuhan itu bagi kamu? Tuhan itu bagi saya adalah Bapak saya. Dia menjaga saya, dia melindungi saya, dia mengcover saya. Dari bahaya, dia selalu menjaga dan melindungi saya. Saudara, itulah yang saya alami hubungan saya dengan Tuhan. Saya merasakan Tuhan itu adalah teman. Dalam perkembangannya dia menjadi sahabat saya. Dalam perkembangannya dia adalah kekasih saya. Ya saudara, wow, romantis ya saudara. Dan itu real bagi saya. Dia adalah kekasih saya, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam perkembangannya saya katakan dia menjadi lebih intim lagi, ya. Dan boleh saya katakan dia adalah pasangan saya. Dalam perkembangannya lagi dia, Tuhan itu adalah Bapak saya. Wow saudara, wow. Saya selalu di cover, dilindungi. Wow, hubungan indah. Tapi saudara tahu, ketika saya sakit, saya melihat Tuhan itu adalah sosok yang jahat dan kejam. Dia bengis sekali. Dia tidak peduli sama keinginan saya. Dia tidak mau tahu dengan kebutuhan saya. Saya berteriak, tolong saya. Dan saya merasa dia melihat dari surga dan dia cuma tertawa sinis melihat saya. Saudara, saya sakit itu parah sekali. Saya sering berulang-ulang katakannya. Kalau bisa waktu Ayu bilang cekik mati, saya maunya kayak begitu. Mati saja. Karena begitu sangat parah. Sampai berbulan-bulan saya pikir saya ini bisa pulih enggak ya. Luka saya di lambung ini, hernia saya ini bisa kembali enggak. Bagi saya Tuhan itu jahat, kejam, bengis, saudara. Enggak peduli, enggak mau tahu. Dia bukan lagi teman, sahabat, kekasih, Bapak yang melindungi. Bagi saya dia itu sedang tampil sebagai seorang raja. Raja yang bengis dan kejam. Dan itu saya alami selama berbulan-bulan, saudara. Saya melihat Tuhan itu jahat sekali. Namun uniknya, saudara, di tengah-tengah situasi seperti itu, dia sedang melatih saya arti mengampuni. Saudara, minggu depan kita akan belajar tentang talenta. Dan di situ nanti akan digambarkan satu sosok yang jahat dan kejam. Dan ketika hamba satu talenta itu menuduh Tuhan sebagai hamba yang jahat dan kejam, kita lihat nanti minggu depan, saudara, Tuhan itu tidak membela diri. Kamu sudah tahu aku itu jahat,
Aku itu menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Kamu sudah tahu aku seperti itu. Justru Tuhan seolah-olah membenarkan ya perkataan hamba 1 talenta. Tapi kamu tidak mau bekerja dengan 1 talenta kamu. Saudara, justru pada waktu dalam situasi seperti itu, Tuhan itu mengajari kepada saya untuk saya bisa mengampuni. Dari situ saya bisa belajar, Bapak Ibu Saudara. Sikap saya terhadap seorang penjahat, itulah sikap saya terhadap Tuhan. Dari situ saya bisa belajar, Bapak Ibu Saudara, arti mengampuni juga, karena saya itu sudah hopeless, tidak ada harapan, ya. Saya merasa tubuh saya udah tidak ada harapan lagi, Bapak Ibu Saudara. Saya setiap minggu berkhotbah, itu anugerah Tuhan. Saya sebetulnya lemah badan. Ada pada satu titik saya hampir bilang ya, saya hampir berkata kepada pengurus, saya mau sudah kumpulin pengurus, stop, saya sudah tidak mau pelayanan lagi tiap minggu, karena saya sudah tidak punya tenaga. Saya itu tidak punya tenaga, Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong 5 kata itu, saya itu waduh, mengerikan. Karena apa ya, saya kekurangan nutrisi, saya semuanya, saudara. Saya bisa kedinginan, padahal udara di luar tidak dingin. Saya bisa kedinginan sendiri, karena memang tubuh saya itu, saya bisa kehausan, saudara. Saya minum sampai perut saya ini kenyang, saudara, ya. Perut saya ini keras, tapi saya tetap haus, saudara. Bayangin, ini sudah konslet semua otak saya, ya. Bayangin, saudara, ini sakit saya tidak pernah alami seperti itu. Mengerikan sekali, saudara, sakit saya itu. Saya sampai perut keras, minum, makan, ya. Perut saya sampai kencang, saya masih haus sekali. Haus, bayangin, saudara. Hausnya saya nggak bisa bayangin lagi, ya. Dan saya sampai itu, saya trauma. Saya melihat Tuhan itu kejam sekali. Tapi justru di situ saya diajar, saudara. Perilaku saya terhadap sesama, seorang penjahat, seorang yang menyakiti hati saya, itulah sebetulnya perilaku saya terhadap Tuhan. Dari situ, dari peristiwa ini itu mengajari kepada saya, saudara, sekali lagi, kasihmu terhadap sesamamu itu menjadi tolok ukur kasihmu kepada Tuhan. Kalau kamu terhadap sesamamu begitu, ya saudara, kepada yang baik begitu, kepada yang jahat kayak begitu, itulah sebetulnya kamu terhadap Tuhan. Kamu terhadap Tuhan itu seperti itu. Kamu berani ngutukin orang, kamu berani mencaci maki orang. Sebetulnya yang kamu lakukan sama dengan hamba yang 1 talenta itu tadi. Kamu mengutuki dan kamu menilai orang itu pantas untuk dilakukan seperti itu. Kamu sama saja mengatakan Tuhan itu pantas untuk diperlakukan seperti itu. Sungguh, saudara, ketika saya berhadapan dengan situasi sakit itu, Tuhan itu mengajarkan saya harus belajar untuk menerima Tuhan itu apa adanya. Ujung-ujungnya Ayub berkata apa? Kalau aku mengingat Tuhan, aku itu takut dan gemetar. Saudara, itulah situasi saya waktu saya sakit. Kalau saya ingat Tuhan, saya nggak ingat kekasih lagi, saudara. Saya nggak ingat sahabat lagi. Saya tidak ingat seorang bapak yang melindungi, dan saya lihat seorang raja yang kejam dan bengis, dan saya gemetar. Ini poin berikutnya yang saya dapatkan selama saya sakit. Saya harus menghormati dia. Dia itu tidak bisa dibuat main-main, saudara. Tuhan itu Tuhan yang penuh kuasa. Dia memang adalah teman kita. Dia memang adalah kekasih kita. Dia adalah sahabat kita. Dia ibu kita. Dia bapak kita. Tapi ingat, dia juga raja, saudara.
Dan dia kalau sudah berperkara dengan kita, saudara, wow. Ayub berkata, aku takut dan gemetar. Saudara, setiap saya mengingat Tuhan, gara-gara itu saya jadi belajar untuk betul-betul bisa menghormati dia. Benar-benar hormat. Ingat ya saudara ya, kasih kita terhadap sesama itulah sebetulnya kasih kita terhadap Tuhan. Kalau kamu egois terhadap sesama, kamu itu egois sama Tuhan. Nah, sekarang lebih praktisnya lagi. Bagaimana kita mengasihi sesama kita? Alkitab berkata di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, penting sekali kita untuk berbuat baik. Berbuat baik bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, tetapi juga kepada musuh kita. Yang kedua, bagaimana kita mengasihi sesama? Kita belajar untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Saudara, masakan kalau ada garam itu jadi ada rasa. Kehadiran kita di dalam hidup seseorang ada rasa. Kamu ada rasa enggak ketika kamu hadir di dalam keluargamu? Rasa sedap atau rasa pahit? Atau rasa asam? Setiap kali keluargamu itu melihat kamu, aduh, ketemu dia pahit. Atau ada garamnya, jadi sedap, saudara. Ketika kamu hadir di dalam lingkunganmu, lingkungan sosial kamu, sudahkah kamu itu menjadi penyedap? Sehingga lingkungan tuh merasa, hadirnya dia itu, aku tuh seperti senang begitu. Ada kebahagiaan. Karena kita tuh mampu menjadi garam, menjadi terang bagi saudara-saudari kita. Ya, secara praktis bagaimana kita berbuat baik atau menjadi garam terang bagi sesama kita? Secara praktis, saudara, yang pertama tugas kita, ya saudara, itu bersaksi. Sudahkah engkau bersaksi? Bersaksi melalui perkataanmu, bersaksi melalui perbuatanmu, bersaksi melalui hidup itu memberi. Aku tidak pintar ngomong, aku tidak pintar apologet, tapi saudara bisa memberi, saudara. Ini saya ingatkan ya, di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40. Kita sering mendengar kisah ini, tetapi saya akan ulangi lagi. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, dan telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?
Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Perhatikan saudara. Kamu telah melakukannya untuk aku. Saya ulangi sekali lagi saudara. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling mulia ini. Betul saudara? Bukan. Kalau saudara yang paling mulia saudara, semua kita bisa lakukan. Karena apa? Mereka juga berbuat baik kepada kita. Kata Tuhan Yesus, apa bedanya kamu dengan orang dunia? Karena orang dunia juga berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Kepada saudaraku yang paling hina, paling tidak layak menurut kita, paling tidak pantas, yaitu musuh kita. Orang-orang yang berbuat jahat dan melukai kita. Memang tidak mudah saudara. Ya, memang saya perhatikan ada orang Tuhan izinkan dilukai begitu sangat parahnya, ya saudara. Dan saya katakan setiap kita punya porsi masing-masing, ya. Setiap kita punya porsi masing-masing. Nah, luka yang kita alami, saudara, dengan porsi kita masing-masing, itulah yang saya katakan paling hina. Saudara kita yang paling hina, yang meletakkan luka itu. Kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudara, orang yang diberi tugas kepercayaan, dia harus melakukannya, tugas itu, dengan cara berbuat baik, menjadi garam dan terang dunia ini. Kita harus belajar bersaksi, Bapak Ibu Saudara, kepada saudara-saudara kita. Kalaupun kita itu malu untuk bersaksi, kita bisa memberi, saudara. Kita itu bisa berbagi, saudara. Kalau kamu begitu berat memberikan keuntungan kepada saudaramu yang paling hina, kamu juga berat memberi keuntungan kepada Tuhan. Itu sama saudara. Sekali lagi. Yang berikutnya, Tuhan Yesus menyebut hamba yang baik ini menjalankan tugasnya. Yang kedua, Tuhan Yesus menyebut hamba yang baik ini hamba yang bagaimana? Bukan hanya menjalankan tugas secara fisik, saudara, tetapi di dalam hatinya ini juga baik. Matius 24 ayat 48-49. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Saudara, kalau hamba hatinya baik, dia tidak berkata seperti itu. Tuannya ada, tidak ada, dia tetap menjalankan tugasnya. Tetapi hamba yang jahat, saudara, itu tuh cuma penampilan luar saja. Ngapain kamu bantu? Tidak ada yang tahu. Ngapain kamu mendukung? Tidak ada yang memuji kamu. Jadi sebetulnya bantuan atau dukungan yang diberikan tujuannya cuma dilihat orang, saudara. Ini hamba yang jahat itu. Oh, tuanku tidak kelihatan, ini tidak ada, ya sudah, ya saudara. Matius 23 ayat yang kelima. Ini kata Tuhan Yesus tentang ahli Farisi dan
ahli Taurat. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Jadi hati mereka itu sudah tidak baik. Matius 24 ayat 50-51. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Senasib. Jadi orang yang diberi kepercayaan ini tadi, orang yang menjadi menteri kerajaan surga ini tadi, tetapi tidak menjalankan tugasnya dengan baik, memiliki hati yang jahat, itu sama senasib dengan orang munafik, kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus jelas menyebut ahli Taurat, ahli Farisi sebagai orang-orang yang munafik. Kamu itu cuma mau dilihat di luar saja. Nah, sekarang kita lihat saudara, dua respon terhadap kepercayaan yang sama dari Tuhan Yesus kepada kita sebagai menteri-menteri kerajaan surga. Respon yang pertama itu hamba yang jahat, ya, digolongkan orang munafik, tidak menjalankan tugas, hatinya tidak baik, ya, penampilan luar saja, konsepnya hanya penampilan saja, jahat terhadap hamba-hamba yang lain, menyalahgunakan kepercayaan, saudara, gaya hidupnya memuaskan hawa nafsu. Tadi minum-minum, ya, dia dengan pemabuk-pemabuk yang lain. Sementara hamba yang baik, orang benar, dia menjalankan tugasnya, dia bersaksi, dia berbuat baik, dia belajar memberi, dia belajar menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Hatinya itu baik, antara perkataan dan yang di dalam hati itu sama, saudara, bukan beda. Tidak fokus penampilan, tidak jahat terhadap hamba yang lain, tidak menyalahgunakan kepercayaan, saudara. Gaya hidup mengendalikan hawa nafsu. Saya katakan, siapa yang tidak mau pesta? Semua kita mau pesta. Semua kita mau keceriaan. Tetapi segala sesuatu itu ada waktunya. Dan itu perlu pengendalian diri. Itu perlu untuk pengendalian hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah dua respon terhadap kepercayaan yang sama. Sama-sama menteri kerajaan surga, sama-sama KTP-nya Kristen, sama-sama mengaku Yesus adalah Tuhan, sama-sama menyembah kepada Tuhan yang sama, namun ada dua respon yang berbeda. Dan saya berdoa, saya berharap kita semua adalah masuk golongan dari hamba yang baik, orang yang benar itu tadi. Dan dikisahkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 46, 47. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Orang-orang yang menjalankan tugas itu disebut oleh Tuhan Yesus berbahagia. Karena pada akhirnya dia akan hidup bahagia di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami pada saat ini. Tolonglah ya Tuhan, iman kami untuk bertumbuh di hadapan-Mu. Kami semua adalah menteri-menteri kerajaan surga,
Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk kami menjalankan tugas kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kami memiliki hati yang baik. Tuhan berkati jemaat-Mu ini dan biarkan iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.